Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, yang menjelang sore di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita bisa bersama-sama kembali bermuajah bersama Ustaz kita Al-Faid Ahmad Jailani, masih di pembahasan yang sama di surat pilihan di kitab tafsir Al-Fatih yang insya Allah akan segera selesai beberapa pekan lagi gitu ya. Insya Allah akan segera mencapai ke anak. Baik, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jailani, waktu yang tempat kami persilakan oleh Tafadhol Maskuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzala aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, pada siang ini kita pertemukan kembali di kajian rutin kita, dan hari ini kita akan membahas surah Abasa ya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, sebagai qudwah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan beliau di akhirat nanti, sebagai bagian daripada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kemudian merahmati kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tafsir surat Abasa. Di surah Abasa ini adalah surah Makkiyah, surat yang diturunkan pada fase Mekah, surat yang ke-80, kemudian jumlah ayatnya 42 ayat. Di surah Abasa ini 42 ayat, surat yang ke-80. Judulnya Abasa. Abasa itu artinya bermuka masam. Jadi orang-orang yang bermuka masam. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ya, abasa, dia telah bermuka masam. Yang dimaksud dengan dia di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau bermuka masam. Wa tawalla, dan beliau berpaling. Ya. Jadi ada dua hal yang beliau lakukan. Yang pertama adalah abasa. Abasa itu adalah lebih kepada sikap, ya, sikap atau wajah ya, dalam diri Nabi SAW, bahwa beliau tidak suka, menunjukkan ketidaksukaan terhadap seseorang. Maka kemudian beliau abasa fi wajhihi, ya, dalam tafsirnya disebutkan fi wajhihi, di wajahnya. Wa tawalla, kemudian berpaling, fi badanihi, di badannya berpaling. Ya. Nah, kenapa Nabi berpaling, berwajah musam dan berpaling? Karena anja'ahul a'ma, ketika datang ya, kepadanya seseorang yang buta. Nah, jadi ada satu orang yang datang kepada Nabi Muhammad dan kondisinya adalah buta, ya, buta. Yang buta ini siapa? Nah, para mufassir menyebutkan, dan di tafsir As-Sa'di juga disebutkan, yang buta ini adalah Ibnu Ummil Maktum. Nah, jadi Abdullah Ibnu Ummi Maktum.
Jadi ajli annal a'ma Abdullah ibnu Ummi Maktum ja'a mustarsyidan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini datang memang kepada Nabi untuk mendapatkan petunjuk, meminta petunjuk. Ya, artinya Abdullah ibnu Ummi Maktum ini datang kepada Nabi untuk belajar. Ya, untuk belajar. Nah, lalu kenapa ketika Nabi didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum ini untuk belajar, Nabi malah berpaling dan wajahnya masam, menunjukkan ketidaksukaan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munsyagilan bidakwati kibari Quraisyin ilal Islam. Karena pada waktu itu Nabi sedang ada tamu, yaitu siapa? Para pembesar Quraisy, ya, yang sedang didakwahi oleh Rasulullah. Jadi munsyagilan, beliau sibuk, ya, sedang mendakwahi para pembesar Quraisy untuk masuk Islam. Jadi Nabi ada berharap bahwa para pembesar Quraisy ini masuk Islam. Nah, ketika di tengah seperti itu datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum yang sama-sama ingin belajar Islam juga. Bedanya yang satu para pembesar Quraisy, sedangkan yang satu lagi adalah seorang yang buta, gitu ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kemudian Allah menyebutkan kembali, wa ma yudrika, tahukah engkau wahai Muhammad? Wa ma yudrika, dan tahukah engkau wahai Muhammad? La'allahu, barangkali dia, si Abdullah ibnu Ummi Maktum itu, yazakka, datang ingin mensucikan dirinya. Maksudnya ingin terbebas dari dosa. Jadi ini pertanyaan, wa ayyu syai'in yaj'aluka 'aliman bihaqiqati amrih. Apa saja yang membuatmu sadar akan kebenaran perintahnya ini? Maksudnya perintah Allah. La'allahu bisu'alihi tazku nafsahu yatatahhar. Barangkali dengan ya, pertanyaannya si Abdullah ibnu Maktum ini, kemudian dia betul-betul bisa masuk Islam gitu loh. Bisa mensucikan dirinya. Bisa masuk Islam. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau bisa jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum ini juga ingin mendapatkan pengajaran. Yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, yang memberi manfaat kepadanya. Gitu ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum ini betul-betul ingin belajar, ingin mendapatkan petunjuk dari Nabi berkaitan dengan Islam, dan mungkin juga akan masuk Islam. Dan akhirnya memang masuk Islam. Gitu ya. Nah, lalu kenapa Nabi malah berpaling, ya, malah bermuka masam, malah seperti tidak suka? Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu si para pembesar Quraisy. Nah, ini Allah ngasih tahu ya. Adapun orang yang sebenarnya itu man istaghna an hidayat, ya, an hadika. Adapun orang yang melepaskan petunjukmu. Jadi Allah tahu bahwa para pembesar Quraisy ini sebenarnya bukan untuk mendapatkan petunjuk. Berbeda dengan keinginan daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum, bahwa dia betul-betul ingin mendapatkan petunjuk. Gitu. Nah, lalu kenapa Nabi malah tidak suka dengan orang yang ingin mendapatkan petunjuk itu? Malah sibuk menghadapi para pembesar Quraisy yang sebenarnya mereka sedang melobi Nabi untuk menghentikan dakwah. Gitu. Bukan untuk mendapatkan petunjuk. Allah kasih tahu nih. Fa anta lahu tasadda, maka engkau wahai Muhammad, ya, hendaknya memberi perhatian kepadanya. Ya, jadi kepada fa anta lahu tasadda, dan engkau Muhammad memberi perhatian kepada para pembesar Quraisy itu maksudnya. Nah, jadi lebih memberi perhatian kepada para pembesar Quraisy dibandingkan kepada orang yang buta ini. Wa ma 'alaika alla yazakka, katanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, maksudnya tidak beriman. Wa ayu syai'in 'alaika alla yatatahharu min kufrihi, ya.
Jadi dan apa saja yang tidak boleh kamu sucikan dari kekafirannya. Jadi ini Allah sebenarnya sedang bertanya, itu bisa jadi, ya, kamu tidak akan tercela kok, kalaupun dia tidak menyucikan maksudnya tidak beriman. Ya, jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum, kalaupun dia tidak beriman pun juga tidak akan membuat celak Nabi Muhammad. Gitu. Wa amma man ja'aka yas'a, yakni dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, maksudnya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau tadi kan para pembesar Quraisy ya maksudnya ya, salah tadi ya. Para pembesar Quraisy itu kalaupun tidak beriman juga tidak akan membuat Nabi celak gitu. Jadi ya kenapa harus lebih memperhatikan para pembesar Quraisy dibandingkan orang yang buta ini? Wa huwa yakhsha, padahal dia ini Abdullah ibnu Ummi Maktum ini orang yang takut kepada Allah. Wa huwa yakhshallaha minnat taqsiri fil istirsyad. Dia takut kepada Allah karena dia merasa lalai dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang betul-betul bersungguh-sungguh, ingin masuk Islam itu ya si Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Sedangkan para pembesar Quraisy itu tidak. Nah, Nabi tapi bersikap marah bermuka masam kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, bahkan berpaling daripadanya. Berpaling itu berarti kan tidak diperhatikan, dicuekin lah istilahnya ya. Fa'anta anhu talaha, engkau wahai Muhammad malah mengabaikannya. Nah, kata Allah. Ini sindiran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Fa'anta ya Muhammad malah mengabaikannya. Yani fa'anta anhu tatasyaghal. Ya, engkau sibuk tentang itu, tentang para pembesar Quraisy itu. Ya, ini digambarkan oleh Allah kondisi pada waktu itu. Jadi Nabi sedang mungkin mendakwahi para pembesar Quraisy, tiba-tiba datang orang yang buta. Ya namanya juga orang buta, nggak tahu di situ ada tamu apa enggak kan? Ya sudah, hanya minta petunjuk kepada Nabi. Nabi malah memalingkan dirinya dan bermuka masam. Kemudian hal itu dianggap keliru oleh Allah, lalu ditegur. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan begitu, kata Allah. Innaha tadhkirah. Sungguh ajaran Allah itu suatu peringatan. Innaha, sesungguhnya ajaran Islam itu, atau ajaran Allah itu, tadhkiratun, adalah peringatan. Tafsirnya, laisal amru kama fa'alta ya Muhammad, inna hadhihi surata mau'idhatun laka walikulli man sya'a al-i'ti'adh. Ya. Jadi tafsirnya adalah ini tidak seperti yang kamu lakukan, ya wahai Muhammad. Inna hadhihi surah, bahwa surat ini mau'idhatun, adalah peringatan laka, untukmu, walikulli man sya'a al-i'ti'adh, dan bagi siapa saja yang menginginkan peringatan. Jadi memang ayat ini ditujukan kepada Nabi khitabnya, tapi khitab kepada Nabi sebenarnya khitab kepada umatnya juga. Nah, diperintah kepada Nabi itu sama juga perintah kepada umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan gitu. Nah, jadi walaupun ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, ini sebenarnya ditujukan juga kepada kita, bahwa kita tidak boleh diskriminasi, ya. Kita harus melayani siapapun, ya. Kita harus berhusnudzon kepada siapapun, ya, ketika kita menghadapi orang-orang yang ingin mendapatkan pelajaran dari kita, ya, mendapatkan ilmu dari kita, mendapatkan nasihat dari kita mungkin, ya, atau mengharapkan kebaikan dari kita. Maka kita tidak boleh bermuka masam, ya, atau kemudian memalingkan diri dari mereka, orang-orang yang membutuhkan kita, gitu ya. Jadi walaupun ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi ini juga ditujukan kepada kita, karena khitabur rasul, khitabul rasul, khitabul ummatihi. Ya, perintah kepada Rasul itu merupakan perintah juga kepada umatnya, selama belum ada atau tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu adalah khusus untuk Nabi Muhammad. Nah, gitu. Kemudian faman syaa'a dzakarah, ya, faman syaa'a dzakarah, maka siapakah yang menghendaki, ya, dzakarahu, maka dia akan memperhatikannya.
Jadi maka siapa yang menghendaki faman syaa dzakarahu, maka dia akan memperhatikannya. Ini faman syaa dzakarallaha wa atamma biwahyihi. Barang siapa yang mau mengingat Allah wa atamma dan menyempurnakan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Fi suhufim mukarramah, ya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan itu di sisi Allah. Hadal wahyu, ini adalah wahyu, wa huwa al-Qur'anu fi suhufi mu'azzamah wa muwaqqarah. Ya. Ini adalah yang dimaksud dengan suhufim ini, suhufim mukarramah adalah Al-Qur'an. Ya, pada lembar-lembar yang dimuliakan dan dihormati. Ya, mukarramah itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Fi suhufim mukarramah, yakni fil Qur'an. Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Marfu'ah itu kan yang ditinggikan. Mutahharah yang disucikan. Nah, maksudnya apa? Aliyatul qadri mutahharatun minad danasi wa ziyadati wan naqs. Ya. Tinggi dan murninya dari kotoran, kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi wahyu Allah itu senantiasa tinggi, disucikan dan tidak ada kekurangan. Bi'aidi safarah, di tangan para safarah. Safarah ini adalah para malaikat. Ya. Bi'aidi malaikatan, ya. Bi'aidi malaikata, ya. yakni katabah, ya, sufara'i bainallahi wa khalqihi. Jadi ada malaikat yang tugasnya mencatat, juru tulis atau duta besar antara Allah dengan makhluknya atau dengan ciptaannya. Itu ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Kiramim bararah, yang mulia, juga bararah, yang taat atau berbakti. Kiramil khalqi akhlaquhum wa af'aluhum bibaratan tahiratan. Jadi orang-orang yang terhormat, akhlak dan perbuatannya juga benar dan suci. Baratun tahiratun. Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, ya. Ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Ma akfarah. Nah, itu ungkapan seperti ma ajmala. Sungguh indah. Nah, sungguh indah sekali. Ma ajmala. Nah, kalau ma akfarah berarti sungguh kufur sekali. Nah, jadi alangkah kafirnya dia. Nah, siapa yang dimaksud dengan celaka manusia? Qutilal insan. Ya, ma akfarah, sungguh kufur banget dia. Siapa mereka ini? La'anal insanal kafira wa 'udziba ma asyadda kufrihi bi rabbih. Nah, yang maksud di sini adalah al-insan itu adalah al-insanu kafir, orang kafir yang disiksa dan karena betapa parahnya kekafiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi celakalah manusia yang kafir, yang ingkar, yang betul-betul sangat ingkar kepada Allah, ya. Sungguh sangat kufur sekali dia, gitu kira-kira. Min ayyi syai'in khalaqah, ya. Lalu Allah bertanya kepada orang yang ingkar tadi, emang yang menciptakan itu siapa, gitu. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah menciptakannya? Yani alam yara min ayyi syai'in khalaqahu Allahu awwala marrah. Jadi ini kalimat tanya, apakah dia tidak melihat sesuatu yang Allah ciptakan untuk pertama kalinya? Apa itu? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya, dari apakah Allah menciptakan manusia? Itu min nutfah, dari setetes mani. Nutfah itu mani. Ya. Khalaqahu, yang Allah menciptakannya, faqaddarah, lalu Allah tetapkan kadarnya. Kadarnya itu berarti khasiatnya. Khasiat yang ada pada seluruh tubuh manusia. Dari mulai yang sifatnya fisik sampai yang sifatnya non fisik. Allah ciptakan dari mulai akalnya, dari mulai hajatul umumiyahnya, dari mulai goroiznya, semua Allah ciptakan. Qaddarah yakni Allah menentukan segala khasiat yang ada pada diri manusia. Ya, khalaqahullahu min ma'in qalilin wa huwa al-mani. Nah, tafsirnya ya. Allah menciptakan manusia dari air yang sedikit, yaitu dari air mani.
faqaddarahu atwara. Lalu Allah menjadikan air mani tadi berfase-fase. Masya Allah ya kan begitu ya. Jadi mani bertemu dengan ovum, kemudian menjadi zigot, membelah 2, membelah 4, 8, 16, terus sampai beberapa fase itu pembentukan manusia itu. Masya Allah. Summa sabila yassarah, kemudian Allah mudahkan jalannya. Ya, yani summa bayyana lahu tariqal khairi wasyarr. Maksudnya apa? Allah memberitahu, menjelaskan mana jalan yang buruk, mana jalan yang benar. Nah, jadi setelah Allah ciptakan manusia, Allah berikan segala khasiatnya, ya, khasiat hajatul udwiyah dan juga gorizahnya. Setelah itu terbentuk manusia, jadi ya, lalu Allah kasih jalan. Ya, dikasih tahu tuh mana jalan yang benar, mana jalan yang buruk. Sehingga manusia dengan potensi akalnya bisa memilih. Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah mematikan manusia, lalu menguburkannya. Setelah manusia itu hidup, dia berjalan dengan pilihannya masing-masing. Ya, apakah dia melakukan keburukan atau kebaikan? Ya, ini apakah dia mengikuti syar atau khair? Ya, setelah itu dia berjalan begitu saja, kemudian Allah matikan lagi, ya, dan menguburkannya dalam usia tertentu, misalkan ada yang di usia 60, ada yang di usia 70, ya macam-macam batas masing-masing itu. Nah, thumma idza syaa syarah, ya. Kemudian jika Allah menghendaki, ya, syarah, dia akan membangkitkannya kembali. Nah, dia membangkitkan kembali, maksudnya para manusia-manusia yang Allah cabut tadi, matikan tadi. Tsumma idza syaa subhanahu ahyahu wa ba'atsahu ba'da mautihi lil hisabi wal jaza. Kemudian jika Allah menghendaki, dia menghidupkannya kembali dan membangkitkannya setelah kematiannya untuk hisab dan pembalasan. Nah, ayat ini juga menjadi dalil, ya. Ada 2 di sini. Ya, tsumma idza syaa subhanahu ahyahu, kemudian sesuai kehendak Allah, Allah bisa saja menghidupkannya kembali. Kapan? Ketika di dunia bisa saja Allah hidupkan kembali. Ini yang dimaksud oleh kemarin pertanyaan tentang mati suri tadi. Ya. Dan membangkitkannya setelah kematiannya ini untuk yang hisab di hari pembalasan. Kan ada 2 kali itu Allah menyebutkan waktu penghidupan. Begitu ya. Tsumma idza syaa ansyarah. Kemudian jika Allah menghendaki, dia bisa membangkitkannya kembali. Kapan? Ya bisa 2 kali. Bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Tidak disebutkan di sini. Ya, apakah dunia atau akhirat. Malah tafsirnya menyatakan tsumma idza syaa subhanahu ahyahu. 1 tuh. Ya, Allah menghendaki, jika Allah menghendaki, dia bisa menghidupkannya kembali. Di mana? Di dunia. Wa ba'atsahu. Nah, kemudian Allah membangkitkan. Nah, beda lagi tuh. Membangkitkannya ba'da mautihi lil hisabi wal jaza, setelah kematiannya untuk hisab dan pembalasan. Ini di akhirat nanti. Nah, jadi kalau di dunia disebutnya ahyahu, kalau di akhirat disebutnya adalah ba'atsahu. Nah, ini mungkin bisa jadi menjawab pertanyaan yang kemarin, apakah ada memang mati suri. Berarti melihat ayat ini ada, ya, bahwa ada orang yang Allah mungkin hidupkan kembali di dunia ini. Dan itu pernah Allah jadikan, pernah Allah lakukan ketika menghukumi orang-orang Bani Israel. Dalam surat Al-Baqarah itu tafsirnya ketika bercerita tentang kelakuan orang Bani Israel, itu kan ada satu fase di mana orang Bani Israel itu ya dimatikan semua oleh Allah melalui satu petir. Ya, sekali petir langsung mati. Setelah semuanya mati, Allah hidupkan kembali mereka. Dihidupkan kembali di dunia itu. Lalu mereka beramal lagi, soleh lagi, gitu. Nah, nanti lama-lama mereka ingkar lagi, begitu. Nah, ini pun juga menunjukkan kalau Allah menghendaki menghidupkan kembali orang yang sudah mati, bisa saja. Ya, bisa saja. Karena faktanya sudah terjadi pada masa Bani Israel dan merujuk kepada penjelasan ayat ini. Kallalamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan begitulah, kata Allah. Ya. Dia itu manusia, ya, belum lamma yaqdi, belum melaksanakan ma amarahu, apa yang Allah perintahkan. Ya, jadi
Janganlah kita itu merasa tidak dibangkitkan, tidak akan dibangkitkan lagi. Ya. Padahal dia belum melakukan apapun perintah Allah atau baru sedikit. Dia menggampangkan kematian. Ya udah mati-mati aja. Nah, maksudnya bukan menggampangkan kematian itu bahwa kita harus menyiapkan diri menghadapi kematian. Bukan takut menghadapi kematian, tapi takut menghadapi setelah kematian. Maka kita harus menyiapkan diri. Laisal amru kama yaqulul kafiru wa yaf'al. Falam yahud ma amarahullahu bihi minal imani wal amali bi ta'atihi. Bukankah seperti yang dikatakan ya dan dilakukan oleh orang-orang kafir? Ya, falam yahdu ya, falam, dan dia tidak menghancurkan ma amarahu, apa yang diperintahkan Allah bihi kepadanya. Minal iman, yaitu karena iman, wal amal, dan amal, bi ta'atihi, ketaatan pada. Jadi Allah sudah menyampaikan berkali-kali kepada orang kafir bahwa mereka itu ketika beramal berdasarkan iman kepada Allah, ya maka dia akan dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah. Tapi ketika tidak, maka mereka adalah kafir. Maka fal yang duril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa? Ila ta'amihi, kepada makanannya. Nah, jadi kalau kita mau makan, kita perhatikan untuk makanan. Memperhatikan di sini maknanya bisa dua. Fal yang duril insanu ila ta'ami, memperhatikan betul makanannya apakah dia mengandung kemaslahatan atau tidak, haram atau halal, thayyib atau tidak thayyib, gitu. Nah, jadi betul-betul diperhatikan. Nah, berarti seleksi terhadap makanan juga ada di dalam Al-Quran, bahwa kita itu tidak sembarangan makan apapun. Ya, mungkin bagi orang-orang yang sehat merasa makan apa saja bisa. Nah, tapi bagi yang sakit, nah, sudah mulai banyak pantangan tuh, tidak boleh ini, apalagi yang kolesterolnya tinggi misalnya, atau misalkan asam uratnya tinggi, itu makanannya terbatas jadi. Nah, ya, makanya jangan berlebih-lebihan, ya, diperhatikan makanan. Jangan kemudian terlalu banyak makanan yang mengandung zat pengawet gitu loh. Itu lama-lama, apalagi anak kecil ya, jangan sembarangan ngasih minum-minuman yang penuh pengawet gitu ya. Kayak ya minuman yang berasa-rasa itu. Ya, itu kurang sehat. Kasihan anak-anak kita nanti. Dikasih air putih yang sehat. Ya, air putih, air jernih, atau susu misalkan yang penuh nutrisi, ya, susu kambing, susu sapi. Ya, bagi bayi yang belum 2 tahun ya bisa mengandalkan ASI, air susu ibu. Nah, itu lebih sehat lagi. Ya, itu imunnya para bayi itu kan dari ASI. Jadi falnya dulu insanu ila tu'ami, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Maksudnya fal yatadabbarul insanu kaifa khalaqallahu ta'amahu. Harusnya kita mentadaburi bagaimanakah Allah menciptakan makanan ini. Ya, mungkin kalau di atas piring sudah tinggal makan saja, tapi kita berpikir bagaimana proses pembuatan nasi, beras, penciptaannya, pertumbuhannya, macam-macam itu. Sehingga dari situ kita tidak akan ya gampang membuang-buang makanan. Ya, nah, jadi Al-Fakir ini waktu daurah hadis bersama Syekh Nuruddin, nah, beliau dapat pesan dari gurunya dan pesan itu disampaikan kepada murid-muridnya waktu ikut daurah itu. Katanya jangan pernah seorang muslim itu membuang-buang makanan. Nah, kalau dikira sekiranya kebanyakan, berarti ngambilnya harus dipasin. Jangan nafsu ketika ngambil. Ya, apalagi bulan puasa ntar lagi ya. Biasanya nafsu beli macam-macam, pasti makan udah 1 suap 2 suap udah kenyang duluan. Gitu ya. Kenapa? Karena makanan dibuang-buang itu bisa menyakiti saudara kita yang lain yang mungkin di luar sana. Jangan buat makan nasi. Ya, jangan makan makanan yang enak-enak. Buat makanan pokoknya saja sudah kesulitan. Atau kondisi kita di Palestina, saudara kita di Palestina sekarang, Masya Allah, menghadapi musim dingin. Anna sababnal ma'a sabba, kamilah yang telah mencurahkan air dari langit tuh. Ya, jadi kita diminta merenung.
Ketika kita makan, ingat bahwa makanan ini tumbuh di tanah karena ada air hujan. Ya, sobabna, kami mencurahkan air sobba dengan melimpah dari langit. Itu adalah ya air hujan. Tsumma saqaqnal arda saqqa. Kemudian Allah menyiramkan bumi sebaik-baiknya, atau bisa diartikan saqqa ini membelah ya bumi dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena kan bumi itu kalau ditanami biji, nanti dia kan tumbuh biji belah kan, dia membelah tanah itu. Tanah itu terbelah ketika muncul biji yang tumbuh dari tanah. Nah, jadi dari tanaman-tanaman itu kan belah bumi itu, dibelahin sama Allah semuanya. Tsumma saqaqnaha bima akhrajna minha min nabatin, kan. Jadi kami membaginya dengan apa yang kami keluarkan dari berbagai macam tanaman. Masya Allah ya, satu tanah itu bisa ditumbuhi berbagai macam tanaman. Nah, dan dengan rasa yang beragam. Ini kekuasaan Allah. Ya. Apalagi sekarang musim durian ya. Nah, ini musim durian nikmat durian. Bagi yang suka ya. Ada juga bagi yang tidak suka durian. Nah, durian mabok. Kemudian fa'ambatsna fiha habba. Kemudian dari tanah itu kami tumbuhkan apa? Biji-bijian. Fa'ambatsna fiha habba. Tumbuhkan tuh apa dari biji-biji. Bayangkan coba dari biji yang kecil, satu biji kecil itu di dalamnya sudah terekam berapa jumlah batangnya, berapa jumlah buahnya, bagaimana kadar manisnya, ya kan? Coba berapa usia untuk bisa berbuah, itu kan semua terekam informasi dalam satu biji yang kecil. Masya Allah, itu kekuasaan Allah. Ya kan? Ketika biji ditanam, tumbuh, itu sudah sesuai dengan perencanaan dalam biji itu. Kayak chips ya, chips yang penuh dengan informasi di biji itu. Berapa kali dia harus berbuah, sebagainya sudah tertanam pada biji tersebut. Wa inaba wa qadba, dan anggur-anggur juga sayur-sayuran. Nah, ini salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah inab, anggur. Kemudian wa zaituna wa nakhla, buah zaitun juga sama ya disebutkan. Wa nakhla, dan pohon kurma. Nah, jadi ada beberapa nama buah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah zaitun, dan nakhal, kurma, dan inab. Wahadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang rindang. Insyaallah. Ya. Kebun yang azimatul ashjar, kebun yang memiliki pohon-pohon besar. Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Wa samaran wa kalaan, buah-buahan dan rumput-rumputan. Ini kedua-duanya berfungsi. Buah-buahan untuk manusia, rumput-rumputannya untuk hewan. Ya, makanan hewan, apakah kambing, unta, kuda, sapi, semua makan rumput. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Ya, semua itu untuk kesenanganmu manusia dan untuk hewan-hewan ternakmu tuh kan. Ya, jadi yang satu untuk manusia, inap pohon-pohonnya, sedangkan rumput-rumputnya adalah untuk hewan-hewan ternak. Ya, Masya Allah. Ya. Faidza ja'atis shakhah, maka apabila datang suara yang memekakan, sohot, suara yang kencang, itu ditafsirkan dengan apa? Tiupan sangkakala. Faidza ja'atis sihatu yaumal qiyamati allati tasummu min hauliha al asma, dan apabila tiba seruan ya atau suara pada hari kiamat yang memekakkan telinga, yang bikin telinga itu pekak. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu setelah ditiup ya suara sangkakala itu kan berarti kiamat datang tuh. Maka pada hari itu yafirul mar'u min akhi, manusia itu lari dari saudaranya semua. Ya. Semuanya berlari entah karena takut. Ya, yauma yafir mar'u li hauli dzalikal yauma min akhihi, karena takut. Karena takut mereka lari. Ya, saudara dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya juga lari. Enggak kenal lagi ibunya, enggak kenal lagi bapaknya. Pokoknya dia lari. Ya.
wa sahibatihi wa bani, bahkan juga dari istri-istrinya dan dari anak-anaknya juga sama. Bapak nggak tahu anak, nggak tahu istri. Ibu juga sama, nggak tahu suami, nggak tahu anak. Anak juga sama, nggak tahu saudara, nggak tahu bapak, nggak tahu ibu. Semuanya itu lari dengan sendiri-sendirinya. Ya, likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka itu pada hari itu punya urusannya masing-masing yang menyibukkan diri mereka masing-masing. Ya, kalau sekarang kan zaman gadget itu, kalau semua satu keluarga pegang gadget kan sibuk dengan masing-masing ya. Duduk di atas meja yang bareng-bareng, ya kan, mau makan, main game dulu, main HP dulu, masing-masing pegang HP itu udah sibuk sendiri-sendiri. Ya, mungkin gambarannya itu mungkin gambaran seperti nyantai gitu. Ini dalam kondisi yang di surat apa namanya At-Takwir sebutkan, gunungnya meletus, langitnya runtuh, bintang-bintang berjatuhan. Coba bayangkan, semuanya lari kalang kabut, tidak ingat istri, tidak ingat suami, tidak ingat bapak, tidak ingat ibu, tidak ingat anak, tidak ingat saudara, pokoknya lari hanya untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ya. Wujuhu yawma idzin musfirah. Setelah mereka lari itu, maka muncullah nanti di hari pembalasan wajah-wajah yang berseri-seri. Ya. Wujuhu ahlil na'im fi dzalikal yaum mustanirah. Itu orang-orang yang berbahagia, itu penghuni surga pada hari itu tercerahkan wajahnya. Setelah kiamat terjadi, hancur, lalu Allah bangkitkan kembali manusia, dan ketika bangkit muncullah wajah-wajah yang berseri-seri. Ya, wajah-wajah yang cerah, wajah ahli surga. Dohikatum mustabsyirah, mereka itu tertawa dan gembira pada hari itu, bersenang-senang, masrurah wa farhah. Tafsirnya begitu ya. Mereka bergembira, senang gitu kan pada hari itu. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Sebaliknya, pada hari itu pula ya, ketika dibangkitkan, ada wajah-wajah yang tertutup dengan debu. 'Alaiha ghabarah. Ada wajah yang tertutup dengan debu. Siapa mereka? Wa wujuhu ahli jahim mudhallamah masudah. Itu orang-orang atau wajah-wajah para penghuni neraka yang gelap dan hitam gulita. Kenapa mereka bisa wajahnya begitu? Ya, tertutup debu atau suram, tarhaquha qatarah. Ya, menutupnya qatarah, kegelapan. Jadi kegelapan telah menutupi wajahnya. Yang mungkin di dunia wajahnya ganteng atau cantik ya. Tapi ketika di akhirat amalnya itu menampakkan diri dan menutup wajahnya. Wajahnya seperti kusam, berdebu, hitam, gitu ya, gelap. Gitu kan? Itu karena ditutupi dengan aibnya sendiri. Ulaika humul kafaratul fajarah. Siapakah mereka yang wajahnya gelap gulita itu? Mereka adalah orang-orang kafir yang durhaka. Al-kafaratul fajarah. Orang kafir yang durhaka. Ulaikal mausufuna bihadzal wasfi humul ladzina kafaru bi ni'amillahi wa kadzabu bi ayatihi. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada nikmat Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, wa tazara'u ala masarihihi maharimihi bil fujuri wa tughyan. Ya, jadi berani melanggar ya larangan Allah dan berani maksiat dan berbuat zalim. Nah, inilah orang-orang yang nanti wajahnya akan tertutupi dengan debu yang sangat gelap gulita. Dia malu dengan penampakan wajahnya seperti itu, sedih dan menangis, kebalikan daripada orang-orang yang dibangkitkan dengan wajah yang wujuhu yauma idzin apa tadi? Wujuhu yauma idzin musfirah ya. Wajah-wajah yang berseri-seri. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti ketika dibangkitkan di akhirat nanti dalam kondisi wajah yang musfirah, wajah yang berseri-seri, wajah yang dhahikatum mustabsyirah, wajah yang tertawa dan bergembira ria. Masya Allah. Ya, itu mungkin keinginan kita, harapan kita, dan doa kita. Insya Allah di hari yang mulia ini, hari Jumat, di bulan yang mulia juga, bulan Rajab, dalam aktivitas yang mulia itu pengajian tafsir ini, ya doa kita terkabulkan bahwa kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah agar diberikan wajah yang berseri-seri ketika dibangkitkan
hari kiamat nanti. Insya Allah ya. Dengan demikian, insya Allah ketika wajah kita berseri-seri, kita akan selamat. Ya, itulah yang kita harapkan dan itulah dunia yang selamanya. Saat ini dunia ini hanya sementara saja, ya tidak selamanya. Hari ini kita berjibaku, berangkat pagi, pulang malam, gitu ya. Kalau diniatkan hanya untuk mencari harta dunia saja, maka sia-sia. Ya memang hartanya dapat, tapi keberkahannya tidak dapat. Tapi kalau kita niatkan ada kuah ruhiyah di sana, ini adalah semata-mata untuk menunaikan kewajiban darimu ya Allah, yaitu apa? Kewajiban menafkahi diri sendiri dan menafkahi orang yang menjadi tanggungan saya. Insya Allah itu menjadi pahala. Ya, berangkat paginya kita setelah sholat subuh misalkan kita doa dulu sama Allah semoga hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah gitu ya, diberikan kebaikan yang berlimpah, atau mau spesifik juga boleh, ya Allah lakukan rumah di sini 3 unit atau 5 unit hari ini misalkan. Nah, gitu. Insya Allah ya ini akan menjadi apa namanya amal yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena diniatkan karena Allah, akhlasun niyah, dan kita bekerja pun dengan cara yang benar. Nah, wallahu a'lam bishawab ya, sepertinya cukup. Silakan jika ada yang mau ditanyakan ya. Pertanyaan kemarin insya Allah nanti saya akan jawab. Mohon maaf mungkin tidak segera dijawab ya, karena memang harus dicari dulu ya jawabannya biar jawabannya tidak sembarangan. Tapi silakan jika ada yang ditanyakan, kalau apa kita bisa jawab, apa kita akan jawab, kalau tidak ya kita akan tangguhkan. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan pada kesempatan di siang hari ini. Silakan untuk rekan-rekan jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat atau bisa open mic karena kita sudah sampai sesi tanya jawab. Silakan. Soalnya pekan depan Anaziat ya, Anaziat, pekan depannya lagi An-Naba. Baik Ustaz. Enggak kerasa ya, insya Allah. Tidak ada sepertinya. Ya baik. Kalau dari saya paling ini Ustaz. Tadi ada beberapa catatan sebenarnya yang sesuai dengan semangatnya teman-teman untuk proyek baru ya. Nah, Di surat Abasa tadi itu kan ada apa namanya ayat tafsir ayat tentang pertumbuhan pohon dan manfaatnya bagi manusia dan hewan gitu ya. Dengan ini di proyek kita juga insya Allah dengan semangat yang sama memberikan harmoni alam. Jadi apa namanya calon buyer itu bisa menanam tanaman juga yang pastinya memberikan manfaat juga gitu ya. Jadi sama manusia maupun apa namanya maupun hewan gitu ya dalam yang rangka tik gitu ya. Terus yang kedua, ini juga ada di Abasa ini anjuran untuk memilih-milih makanan gitu. Iya. Ya ini relate banget gitu karena sejatinya makanan itu anugerah dari Allah gitu. Cuman bagaimana kita memperlakukan makanan tersebut itu yang mungkin dalam apa namanya di kesempatan tafsir di surat Abasa ini jelaskan seperti itu ya. Tapi nanti kalau misalkan yang soal tanaman ini mungkin ada penjelasan yang lebih detail gitu selain dari tafsir Asadi kayak gitu itu mungkin boleh nanti kitabnya dirujuk ke Ana nanti biar saya cek kayak gitu. Tamam, boleh insya Allah. Ini memang ada bab khusus tentang tanaman ya. Jadi bagaimana Islam itu memiliki pengaturan tentang tanaman. Ada tuh adab-adab terhadap tanaman, bagaimana menyiramnya, kemudian bagaimana niat menanamnya itu, masya Allah ada. Nanti saya cari ini ada insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Silakan masih ada pertanyaan mungkin untuk teman-teman yang belum ingin menanyakan soal apapun, tidak mesti harus berkaitan dengan pembahasan kali ini. Mungkin jika Ustaz bisa menjawab, insya Allah Ustaz akan jawab. Iya ya, kalau kita lihat lagi nih tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Masya Allah ya. Kemudian kami belah bumi itu dengan sebaik-baiknya. Belah itu maksudnya ketika tumbuh itu apa namanya? Biji kan, biji-bijian tumbuh itu kan
batangnya pasti akan membelah tanah. Betul. Membelah tanah itu. Itu ternyata proses pembelahan itu juga kalau bukan di luar dari kehendak Allah. Semuanya itu Allah sudah atur, insya Allah. Pambasna fiha habba. Kemudian dari sana kami tumbuhkan biji-bijian. Ya. Wa inaba wa qadba, anggur-anggur dan sayur-sayuran. Tamam. Boleh nanya, Ustaz? Nah, monggo Bu. Ya, bismillah. Kalau di surat Abasa ini kan nantinya kan kita itu akan masing-masing sendiri gitu ya, Ustaz ya. Jadi apa namanya? Apa iya sih gitu nanti kita tuh akan saling menyalahkan gitu di sana gitu nantinya gitu. Kalau memang ada apa ada kesalahan dan sebagainya gitu. Kayaknya di ayat-ayat terakhir ya itu yang seolah-olah seperti itu gitu. Apa namanya ya uh, apa namanya orang tua juga akan sendiri, anak juga akan sendiri gitu. Gimana itu Ustaz? Baik, kalau kita lihat ayat terakhir tadi ya, yauma yafirul mar'u min akhi, ya kan. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kemudian wa ummihi wa abi, juga lari dari ibu dan bapaknya. Ini kan masih dalam satu rangkaian kalimat sebenarnya. Yauma yafirul mar'u, al-mar'u ini nih. Yafiru kan berlari. Yafiru itu bisa berlari, menghindar, menjauhi. Dari siapa? Satu, min akhihi, dari saudaranya. Kemudian wa ummihi, dari ibunya. Dan wa abihi, dari ayahnya. Wa sahibatihi, dari istrinya. Wa banihi, dari anak-anaknya. Nah, jadi orang-orang ini akan lari dari orang-orang yang terdekat. Ya. Jadi orang-orang yang terdekat itu akan lari. Yang biasanya dalam kehidupan dunia yang akan membantu dia kan orang terdekat, kan orang yang terdekat. Ketika ada masalah, ketika ada problem, itu kan dalam kondisi normal, yang diharapkan bantuannya dan diwajibkan membantu itu kan orang-orang terdekat. Nah ini orang-orang yang terdekat saja itu tidak ada yang bisa diharapkan, ya, karena masing-masing itu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, ya, karena masing-masing dari mereka itu mempunyai urusan sendiri. Apa yang dimaksud dengan urusan di situ? Urusannya adalah disebutkan likulli wahidin minhum yauma idzin amrun, ya. Jadi ada urusan pada hari itu yamna'uhu minal insyigoli bi ghairihi, yang mempunyai urusan yang menahan atau mencegah mengurusi kesibukan orang lain gitu. Nah, itu apa itu perkara itu? Urusannya urusan menyelamatkan diri dari apa? Dari kiamat. Kan digambarkan di surat At-Takwir sebelumnya ya, pada hari itu, pada hari kiamat itu gunung meletus, langit pecah belah, ya kan, digulung, matahari digulung, kemudian juga bintang-bintang berjatuhan. Itu kan ibarat kata kayak panik gitu kan. Kalau panik itu kan orang tuh yang diingatkan dirinya sendiri, menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Kalau di film mungkin karena ada heroiknya kan ingat aja sama saudaranya ditolongin, tapi kan faktanya kan tidak gitu. Kalau ada kita misalnya lagi ngumpul sama keluarga, tiba-tiba ada yang mengejutkan kita, apa kebencana, pasti kita akan lari. Minimal pertama yang kita samakan diri kita sendiri biasanya, ya kan? Nah, ini juga sama gitu. Pada waktu itu, pada hari kiamat, orang-orang tuh sibuk dengan bagaimana dirinya bisa selamat, tidak memikirkan orang lain. Ini kan saking dahsyatnya gitu ya, saking dahsyatnya hari kiamat itu. Nah, apakah kemudian pada waktu itu saling menyalahkan? Itu mungkin nanti di fase berikutnya, yaitu di fase setelah mereka dimatikan oleh Allah, kemudian dia dibangkitkan lagi. Nah, disitulah nanti akan ada yang menghisab, perhitungan, yang menghitung amal baik, ya, amal buruk, ya kan gitu. Nah, di situ akan ada tuh orang-orang yang biasanya itu
berhutang misalkan, ya berhutang. Nah, ketika misalkan salah seorang itu akan diazab, kemudian sebelum diazab dia minta kepada Allah untuk memanggil orang yang pernah berhutang pada dirinya dan tidak ada keinginan dari si penghutang untuk membayar. Maka pada waktu itu ya orang yang memberi hutang ini berhak mendapatkan balasan pembayaran hutang di hari nanti, hari kiamat nanti, apa di akhirat nanti. Nah, cuma dibayarnya bukan dengan uang, tapi dengan amal. Nah, jadi amal soleh yang dilakukan oleh si penghutang ini diberikan kepada yang memberi hutang. Makanya punya hutang harus segera bayar. Ya, kalaupun memang susah, ya ada minimal ada keinginan kuat untuk membayar hutang. Ya, nah, keinginan kuat itu bagaimana? Ya, manistato sesuai dengan kemampuan. Bahwa jangan sampai dia punya harta, punya uang gitu, tapi tidak dialokasikan untuk bayar hutang. Nah, ini bisa ya bikin edukasi kepada pembeli rumah ya, bahwa mereka harus punya planning, punya alokasi anggaran, menyisihkan dari untuk hutang. Karena hutang ini pertanggungjawabannya dunia akhirat. Di dunia juga ditagih, di akhirat juga akan ditagih. Itu ditagihnya bukan pakai uang lagi, tapi pakai amal soleh. Nah, ketika amal solehnya tidak ada misalkan, dia sudah sedikit amal solehnya, maka apa yang terjadi? Maka itu akan ditukar dengan amal buruk si penghutang, si pemberi hutang. Diambil amal buruknya, diserahkan kepada si penghutang tadi. Nah, jadi kan yang memberi hutang lebih ringan nanti dosanya karena diambil oleh si penghutang. Yang berhutang tadi. Nah, kemudian juga ada orang anak-anak yang menyalahkan ibunya, bapaknya ketika masa kecilnya tidak pernah diajarkan Islam, tidak pernah diajarkan sholat, itu akan menuntut itu. Ketika anak-anaknya itu akan dihukum karena dia tidak sholat, dia akan meminta pertanggungjawaban orang tuanya yang memiliki kewajiban mendidikan anak. Itu disitulah hari di mana saling menyalahkan, saling mengambil, saling memberi. Nah, itulah peradilan Allah di situ tuh akan ditampakkan. Nah, makanya ini perintah Allah kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Bahwa kita diperintahkan Allah untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan banyak lagi tuh yang memiliki syirkah, ya kan, perjanjian itu kan Allah berlepas diri itu dari orang-orang yang ketika bersirkahnya tidak lagi mengharap ridha Allah, kan gitu. Sudah tidak sesuai dengan kaidahnya, misalnya udah Allah berlepas diri. Artinya apa? Pertanggungjawabannya nanti kalau tidak diselesaikan di dunia, di akhirat akan saling mempertanggungjawabkan, dipertemukan dengan orang-orang yang dulu mungkin bersirkah tapi tidak tuntas atau ada hal-hal yang mungkin masih ganjil atau apa gitu, belum clear. Allah alam bisawab. Kira-kira begitu Bu. Allah alam bisawab. Sekarang Terima kasih banyak Ustadz untuk jawaban respon yang diberikan. Alhamdulillah sudah masuk asar juga untuk hari ini. Kita cukupkan kajian pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup kajian pada kesempatan Jumat ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis manaqullahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.